Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan TV LED yang mana di hadapan saya terdapat TV LED yang mengalami kerusakan, ada suara namun gambarnya tidak ada. Jadi di sini saya akan coba melakukan perbaikan TV ini, apakah bisa kita perbaiki atau tidak. Untuk kerusakannya bisa kita coba terlebih dahulu. Di sini saya coba berikan sumber ya. Oke, pastikan lampu indikatornya menyala, berkedip, menandakan proses startnya berlangsung. Dan di sini bisa kita lihat untuk backlightnya sudah menyala. Namun untuk registernya di sini tidak nampak ya. Oke, tidak nampak. Kemudian seperti ini, layar seperti ngeblank ya, terjadi seperti bingkai seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi TV-nya blank, ini backlightnya menyala, namun untuk layarnya tidak berfungsi. Oke, jadi kerusakannya seperti ini. Bisa kita lihat. Untuk kerusakan seperti ini, kemungkinan kerusakannya pada bagian panelnya atau mungkin di T-Con-nya. Jadi kita masih belum tahu. Namun kalau dilihat dari gejalanya seperti ini, kemungkinan masalahnya ini di T-Con ya, karena di sini terdapat bingkai ya. Bingkai yang seperti ada pembatas, jadi tidak kotak, ini seperti sedikit melengkung ya. Oke, saya coba cabut dulu dan langsung saja TV-nya kita balik dan kita akan coba lakukan pembongkaran. Baik teman-teman, di sini untuk unit TV-nya sudah saya baringkan dan bisa kita lihat untuk modelnya di sini adalah SLE 40 FHX. Ya, ini untuk TV-nya sebesar 40 in. Dan kita akan coba buka dulu baut-baut skrup-skrupnya nih ya, supaya mudah kita dalam hal proses pembongkaran. Oke, setelah baut-baut terlepas, di sini bisa kita angkat TV-nya. Kita angkat casingnya dan di sini nampak jelas ya untuk dalam dari TV ini. Di sini terdapat blok power supply. Oke, untuk power supply-nya seperti ini. Nah, ini adalah blok power supply-nya. Kemudian dari power supply kita menuju blok mainboard. Oke, untuk mainboard-nya seperti ini. Lalu dari mainboard ini menuju ke T-Con. Oke, T-Con-nya seperti ini. Di sini ada keterangan untuk T-Con-nya, yaitu Cimei. Baik, sudah jelas semua dan kita akan coba lakukan pengukuran tegangan, yang mana untuk kerusakan seperti tadi saya berkesimpulan kerusakannya yaitu di sekitaran T-Con ini. Jadi untuk kerusakan layar itu sebenarnya sih sudah satu paket dengan T-Con ya. Namun apabila kita bisa memperbaiki di sekitaran T-Con-nya ini, maka TV ini kembali bisa normal ya. Mudah-mudahan
penyakitnya tidak begitu parah, jadi TV ini bisa kembali kita nikmati. Oke, saya siapkan dulu multitester dan solder. Nyalakan dulu ya untuk unit TV-nya. Di sini kita coba berikan sumber terlebih dahulu. Oke, saya coba nyalakan unit TV-nya. Oke, pastikan backlight menyala. Oke, kita tunggu dulu. Oke ya, backlightnya sudah menyala, artinya untuk power supply sudah aktif. Mainboard sudah aktif. Kita coba ukur tegangan di T-con nih. Baik, di bagian T-con terdapat fuse di sini berwarna putih, ada huruf K. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah fuse-nya. Kemudian ada titik poin di sini, ada tegangan 12 volt. Nah, ini harus wajib tegangan 12 volt. Kemudian dari 12 volt ini masuk menuju IC DC to DC. Oke, di sini dari IC ini mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Oke, kita bisa lihat ini adalah titik poinnya, yaitu FD 3,3 volt. Oke, titik poinnya di situ ya. Baik, jadi ini adalah tegangan wajib dari 12 volt masuk ke DC to DC. Dari DC to DC mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Baik, selanjutnya kita lihat lagi di IC DC to DC ini akan mengeluarkan tegangan VGH dan VGL. Oke, kita bisa cari titik poinnya di mana nih VGH dan VGL. Oke, sepertinya di sekitaran sini biasanya. Ya, di sini ya. Di ujungnya ini ada VGH dan VGL. Nah, ini tegangannya harus hadir ya. Untuk VGL yaitu paling tidak di minus 5 atau 6. Dan untuk VGH paling tidak di 25 atau 26 volt. Oke, sudah nampak ya di sini. Jadi kita akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk tegangan FCC inputnya ini. 12 voltnya harus hadir. Oke, kita siapkan multitesternya. Dan di sini kita akan coba siapkan pengukuran, yang mana untuk probe negatifnya kita pasangkan saja di bodi. Kemudian kita coba ukur ya tegangannya ini. Yang mana kita akan coba ukur terlebih dahulu tegangan input. Ya, di sini untuk tegangan inputnya coba kita ukur di sini di screennya ini. Oke ya, 12 volt hadir di inputnya. Jadi di titik poinnya ini ada 12 volt. Oke, di sini ya 11,99, jadi 12 volt. Selanjutnya kita ukur untuk tegangan
3,3 volt. Di sini titik poinnya. Oke, untuk tegangan 3,3 volt atau 3,2 volt hadir ya. Dan tinggal kita ukur tegangan VGH dan VGL. Untuk tegangan VGL di sini min 7,9. Oke, untuk VGH untuk VGH-nya tidak ada ya. Kosong ini. Untuk tegangan VGH-nya ternyata kosong. Nah, ini. Wah, jadi ada titik cerah ini. Berarti masalahnya untuk tegangan VGH-nya ini yang bermasalah. Jadi kita sudah dapat kesimpulan. Masalahnya ternyata tegangan VGH-nya hilang ya, sedangkan untuk tegangan 3,3 dan tegangan VGL-nya hadir. Untuk itu kita coba pastikan dulu, kita cabut dulu ya sumbernya. Oke, kita matikan dan kita coba ukur tegangan VGH ini dengan ground apakah short ya. Kita harus pastikan. Jadi masalahnya ini di mana, apakah terjadi short circuit atau memang dari DC to DC nya yang tidak mengeluarkan tegangan VGH ya. Oke, kita siapkan multitester terlebih dahulu. Kita akan coba lakukan pengukuran. Oke, di sini kita siapkan multitester ke arah skala ohm saja. Ya. Kita coba ukur tegangan VGH ini menuju ground. Nah, ini groundnya ini terserah lah ya. Bebas, kita coba ukur. Di sini bisa kita pastikan ya, tidak ada short. Kita balik. Oke, kita balik. Probenya kita balik, kemudian coba kita ukur lagi. Oke ya, ada hambatan namun tidak short ini. Ya, tidak short. Ya, apabila short seperti ini. Jadi ini sepertinya masalahnya memang dari IC DC to DC yang tidak mengeluarkan tegangan VGH. Jadi bagaimana solusinya? Kita tidak perlu mengganti IC DC to DC ini ya. Kita akan coba lakukan cara sederhana. Coba kita berikan tegangan eksternal, yaitu menggunakan step up DC to DC yang mana di pasaran banyak sekali dijual. Dan di sini saya berikan contohnya seperti ini. Nah, ini namanya DC to DC yang bisa kita setel tegangannya sesuai keinginan kita. Oke, kita akan coba pasangkan DC to DC ini pada Ticon ini. Dan untuk cara penggunaannya di sini ada input. Di sini ada input ya, in. Di sini inputnya sebesar 12 volt sampai 20 atau 30 volt ya. Yang penting jangan melebihi kapasitas kemampuan elko-nya ini. Di sini elko-nya mampunya hanya sebesar 35 volt. Jadi paling tidak inputnya sekitar 25 volt saja ya, atau 24 volt. Kemudian untuk outnya
Di sini ada keterangan out. Untuk groundnya sama saja ya, untuk groundnya ini negatifnya sama. Dan kemampuannya bisa sampai 50 volt maksimal. Karena kita memerlukan tegangan 25 atau 26 volt, jadi saya rasa sudah cukup ya di bawah 50 volt. Oke, untuk tegangan input kita bisa ambilkan di fuse tadi ya, di Ticon. Dan di sini untuk outnya nanti langsung kita hubungkan ke pin VGH, yang mana kita adjust dulu tegangannya di 25 atau 26, nanti bisa kita lihat hasilnya. Jadi untuk negatifnya di posisi negatif dan positifnya di posisi pin 12 volt tadi ya. Oke, saya coba pasang dulu untuk DC to DC nya ini. Oke, di sini untuk DC to DC nya kita coba sambungkan ke tegangan input dulu ya. Di sini coba saya sambungkan dulu untuk tegangan input DC to DC nya ini sebesar 12 volt. Di sini bisa kita ambil di titik poinnya 12 volt ya. Di sini ada keramik, bisa sambungkan di sini saja, lebih mudah ini. Oke. Untuk groundnya bisa kita ambil di sini, biasanya di sini ground sudah cukup, kita bisa ambil di sini. Oke, di sini groundnya, di sini inputnya. Sedangkan outnya nanti dulu ya kita sambungkan. Kita harus menyetel dulu tegangannya. Kita coba setel dulu tegangannya. Kita setel tegangannya di 26 volt. Oke. Oke, kita coba hidupkan dulu ya unit TV-nya. Nah, di sini probe negatifnya kita sambungkan ke ground. Oke, untuk tegangannya sebesar 16 volt. Nah, di sini bisa kita adjust ya, kita coba naikkan ya. Putar saja ke kanan atau ke kiri, kita sambil lihat. Nah, ini naik ya, naik. Putar terus. Dua lima, dikit lagi. Oke ya, 25,9. Jadi
sekitar 26 volt. Nah, seperti ini. Ya, tegangannya sudah kita buatkan tegangan 25,9. Nah, seperti ini. Baru kita matikan lagi TV-nya. Dan untuk outnya ini kita akan coba sambungkan di VGH. Nah, itu ya, ada tegangan VGH, pinnya kita coba solderkan di situ. Oke, kita akan coba sambungkan tegangan VGH-nya ini. Sini outnya kita ganti saja kabelnya nih. Oke, outnya kita ganti yang lebih panjang dan kita akan sambungkan di VGH. Ini tinggal kita sambungkan saja ya di sini di VGH. Oke, pastikan sudah tersambung dengan baik. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita bisa rapikan saja, kita sembunyikan. Nah, seperti ini supaya tidak terbentur, nanti bisa kita rapikan ya. Oke. Jadi seperti itu. Di sini step up, step down, DC to DC sudah terkoneksi. Dan kita akan coba lakukan pengetesan. Moga-moga berhasil ya teman-teman. Jadi kita akan coba intip nanti layarnya apakah sudah nampak resternya ya. Oke, siap, kita coba berikan sumber ya. Pastikan backlight menyala. Oke ya, backlight sudah menyala ya. Di sini yang pasti tegangan VGH-nya sudah hadir dan kita akan coba intip ya. Apakah rester sudah menyala? Sudah hadir? Oke teman-teman. Ada tanda-tanda kehidupan. Resternya sudah hadir ya, bisa kita lihat. Nah ini ya, sudah hadir no sinyal. Jadi TV-nya sudah bisa kita fungsikan kembali ya. Oke, saya coba turunkan dulu. Dan ini untuk rangkaian DC to DC, step up-nya ini bisa kita rapikan. Terserah kita letakkan di mana yang sekiranya pas, cocok. Jadi untuk perbaikan ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.